Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan kita tentang an extraordinary prayer atau doa yang luar biasa. Dan hari ini kita masuk pada doa yang ke-24 dari rangkaian 33 doa yang luar biasa. Dan hari ini kita masuk pada doa Petrus. Dan kalau saya boleh memberi judul dalam doa Petrus, maka judul yang saya berikan adalah doa yang mengajak kita untuk siap menghadapi penderitaan. Kalau saudara menatap saya dan bilang, pendeta, ini doa yang gak enak. Iya kan? Orang doa kayak untuk mujizat, doa kayak untuk berkat, doa kayak untuk kemenangan. Masa doa untuk siap menghadapi penderitaan? Iya kan? Kalau saya bilang sama saudara, Pak, saya doain ya Pak supaya dapat mujizat. Amin. Saya doain ya Pak supaya sembuh. Amin. Saya doakan Pak supaya diberkati. Amin. Saya doakan Pak supaya menderita. Gila kali Gilbert. Ya. Nah, kenapa Petrus berdoa mengajak kita untuk siap menghadapi penderitaan? Kalau saya boleh jelaskan, maka Petrus quote unquote sebetulnya punya trauma terhadap penderitaan. Kalau sudah tanya sama saya, lu kenapa dia punya trauma terhadap penderitaan? Karena penderitaan yang membuat dia menyangkal Yesus. Dia takut menghadapi penderitaan, itu yang membuat dia menyangkal Yesus. Seorang datang kepadanya ketika Yesus sedang menghadapi penderitaan, engkau pasti muridnya. Yang timbul dalam pikirannya, seandainya saya jawab iya, pasti repotlah saya. Pasti saya akan ikut disiksa dan sengsara bersama dengan Kristus. Untuk menghindari itu, dia bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal dia. Saya percaya untuk dia berani menyangkal Yesus, pasti ada perjuangan yang berat. Tetapi dia lebih takut menderita daripada harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dia punya trauma. Akhirnya dia punya konsep. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus siap menghadapi penderitaan. Karena orang yang siap kehilangan segala-galanya, justru akan mendapatkan segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ini yang kita mau belajar. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga, sama-sama bilang sama saya, harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Sama-sama bilang sama saya, pikiran adalah senjata untuk menghadapi penderitaan. Tahukah saudara, yang membuat penderitaan menjadi penderitaan bukanlah masalah kita. Tapi yang membuat penderitaan menjadi penderitaan adalah apa? Pikiran kita. Saya mau tanya sama saudara. Diomongin orang itu menderita enggak? Diomongin orang itu menderita enggak? Halo? Diomongin orang itu menderita enggak? Tergantung pikiran saudara. Orang Jawa dibilang sama temannya, dasar lu Jawa lu. Menderita enggak? Menderita. Tapi kenapa orang Batak dibilangin dasar Batak lu? Kenapa memang kalau aku Batak? Apa pula urusanmu? Iya kan? Karena itu soal mindset. Ngerti mau saya? Iya kan? Saya tanya lagi sama saudara. Macet itu menderita enggak? Tergantung pikiran saudara. Ada orang macet marah sendiri. Jokowi banyak ngomong panting belusukan. Mana DKI? Nggak beres-beres nih urusan macet. Kapolri juga nggak ada otak banget. Masa ini jalanan cuman berkelahi aja. Kapolri satu sama yang lain.
Mana ini jalanan gak beres-beres. Ini juga DPR bukan urus ini jalanan. DPR juga cuman keluar negeri melulu. Ini pejabat-pejabat cuman korupsi triliunan. Mana jalan diperbaiki. Dia bisa marah sepanjang hari. Ini lagi dasar supir-supir Mikrolet tolol semuanya. Ini semua yang bawa mobil gak ngerti banget. Kebijaksanaan pemerintah gak ada yang pro rakyat. Semua bikin susah. Dia marah-marah sendiri sampai istrinya bilang, "Pa, stop! Gila kali kamu. Kau marah-marah sendiri semua gak dengar. Cuma saya yang dengar, tahu." Tiba-tiba suaminya bilang, "Apa kamu bilang saya gila? Kamu bukan dukung suami malah maki-maki suami. Kamu yang gila." Jadi kamu bilang aku gila, Pak. Aku udah gak tahan sama kamu, Pak. Kita cerai aja. Ya udah, kita cerai. Saya bisa bayangkan gak? Itu tololnya 2 kali lipat. Cuman gara-gara macet dia cerai. Ngerti maksud saya? Iya kan? Tapi sebaliknya, suami istri macet. Suami lepas tir tatap istrinya, "Sayang, Tuhan kasih kesempatan macet ini supaya kita bisa indahoy berdua. Kalau tidak macet, saya hanya akan mengalihkan pandangan saya ke depan. Tapi justru karena macet, saya bisa mengalihkan pandangan saya ke samping. Dan di sini saya lihat ciptaan Tuhan yang agung dan luar biasa." Suaminya menatap istrinya sambil berkata, "Cintaku padamu takkan berubah, biar ditelan waktu." Tinggal istri menatap suaminya, "Papa bisa aja. Every time you touch me, I become a hero." Sampai mobil belakang klakson, tet, tet, tet. Udah 100 meter jalanan kosong di depan. Sama-sama menghadapi macet. Kenapa satu mau bercerai, satu rumah tangga tambah mantap? It's depend on your mind. Amin. Makanya Petrus bilang, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Artinya gini, loh Kristus saja menghadapi penderitaan, ngapain kita mau berpikir tanpa penderitaan, ya kan? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, atau terjemahan aslinya bilang gini nih, karena barang siapa siap menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Karena yang membuat orang buat dosa seringkali adalah apa? Perasaan menderita. Iya kan? Kenapa orang bercerai? Halo? Kenapa sih saya buka jas saja sudah liatin? Saya pikir ini mau dibagiin apa ke jemaah? Enggak muat atau kegedean saudara pakai itu. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kenapa orang bercerai? Ya iseng aja pendeta. Kenapa orang bercerai? Karena merasa menderita. Betul? Kenapa orang kabur dari rumah? Karena merasa apa? Menderita. Kenapa orang berhenti pelayanan? Karena merasa menderita. Kenapa laki doyan laki? Karena merasa wanita cuman menciptakan penderita. Sampai ada grup namanya Kuahara, kurasa wanita hanya racun. Semua pengikutnya jalan begitu. Gila tuh cewek-cewek, dasar banget, gila semua. Kenapa perempuan bisa doyan perempuan? Iya kan? Karena merasa apa? Menderita. Semua laki-laki. Cuman kalau ngejar perempuan aja baik. Tapi kalau sudah mendapatkan, jadi campakannya kita seperti seonggok sampah. Najis laki-laki itu. Ngerti maksud saya? Makanya Alkitab bilang kalau kita sudah siap menderita, maka kita telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut apa? Penderitaan menjadi runyam kalau kita cuma pikir keinginan
Saya tersinggung dong pendeta, saya kecewa dong. Saya nggak bisa diginin terus, saya juga nggak tahan dong. Karena yang kita sibuk keinginan manusia. Tapi kalau kita tahu penderitaan ini urusannya dengan kehendak Allah, maka kita bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bahkan kalau manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena Tuhan merubah air mata menjadi tari-tarian, Tuhan merubah setiap kutuk menjadi berkat buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang apa? Waktu kita menghadapi penderitaan, hal-hal yang harus kita jaga adalah pergaulan kita. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga ketika sedang menghadapi masalah, dia akan bilang, ya lu sebagai istri ya lu ngalah-ngalah terus mau sampai kapan? Kalau gue jadi lu, mendingan cerai sekarang, lu masih muda, masih laku. Lu gak tahu apa zaman sekarang. Justru yang second ini, yang laku zaman sekarang. Gadis malah banyak yang belum punya pasangan teman hidup. Janda, laku keras zaman sekarang. Seperti ibaratnya kelapa itu, makin tua makin basantang dia. Darah Yesus. Zaman sekarang orang jadi piaraan udah gak malu. Zaman dulu kalau dibilang TV itu, tweede vrouw, muka itu ditaruh di belakang. Tapi zaman sekarang, di kelompok itu kalau ketemu bangga, bisa nanya. Lu sekarang sama siapa? Sama si ini. Gila, kakap tuh kakap. Ikan tude, ya kan? Main kakap aja. Jangkrik. Orang sekarang tuh nggak malu gitu. Coba di sini yang istri piaraan siapa tuh angkat tangan? Kali ada yang nyasar di sini satu. Enak banget ngelihatnya, ya kan? Kenapa? Karena berhimpun sama orang-orang yang apa tidak mengenal Allah. Yang menganggap pergi ke dukun tuh normal. Yang menganggap jadi istri piaraan tuh normal gitu. Yang menganggap kawin cerai itu biasa. Yang menganggap seks di luar pernikahan itu normal gitu ya kan. Makanya akibatnya kamu telah hidup dalam rupa-rupa apa? Hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan apa? Sampai urusan dukun juga masuk tuh. Iya kan? Kalau kita bergaul sama orang yang tidak mengenal Allah kan gitu. Lu udah umur 37, lu belum dapat pasangan teman hidup. Nih. Ada simbah di situ tuh. Lu cuma dimandiin kembang jam 11:30 malam. Nanti jangankan anak-anak muda. Anjing sama kucing juga ngejar-ngejar lu. Sebab itu mereka heran bahwa kita nih tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan apa? Ketidaksenonohan. Wih saya senang. Di Alkitab cuman ini nih satu istilah yang Petrus pakai nih. Kubangan ketidaksenonohan. Dunia ini saya sebut kubangan ketidaksenonohan. Dan orang dunia bingung. Lu tuh cuman ke gereja gitu. Lu cuman setia sama satu istri. Apa enaknya sih? Apa untungnya sih gitu. Karena mereka biasa mencemplungkan diri dalam kubangan apa? Ketidaksenonohan. Lu pacaran gak pakai raba-rabaan. Terus apa indahnya dong? Iya kan? Lu jadi pejabat, tapi nggak rampas uang rakyat. Ya, bosen banget hidup kayak lu gitu. Makanya di sini bilang mereka apa? Memfitnah kamu. Mereka ngomongin kamu, mereka anggap kamu aneh. Iya kan? Ayat 5 bilang apa? Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada dia, biarin aja. Jangan pusing, selalu saya bilang, hidup ini jangan mikirin yang apa? Yang tidak penting. Omongan orang, fitnah orang, ya kan gak penting. Bahkan masalah hidup gak penting buat kita. Yang paling penting cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang paling penting kerjakan visi, cari jiwa, menangkan jiwa. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi berkat, maka kemuliaan Tuhan akan turun. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Tapi mereka harus memberi tanggung jawab kepada dia. Yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati.
Ini bukan mulai besok sudah pergi ke kuburan-kuburan, Gilbert bilang kita harus memberitakan Injil pada orang mati. Tolol itu namanya. Ya kan? Maksudnya orang yang sudah mati juga kan sebelumnya sudah mendengar Injil. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Artinya gini, tubuh kita boleh menghadapi penderitaan, tetapi karena kita fokus pada kehendak Allah, justru roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, salah satu pengalaman penderitaan Petrus, klik, perlu saya bagikan di sini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Siapa yang bertindak keras? Herodes. Ia menyuruh membunuh Yakobus dan Yohanes dengan pedang. Siapa yang dibunuh? Halo? Ini tanggal berapa sih? Kok muka sudah muka tanggung bulan lagi nih? Halo? Yang membunuh siapa? Yakobus. Herodes. Yang membunuh siapa? Yang dibunuh? Yakobus. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, jadi dia gain power, dia makin disupport oleh orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Oke. Yakobus ditangkap. Habis itu ditahan. Setelah ditahan, dia dibunuh. Dan akibat pembunuhan Yakobus, maka kemudian Herodes gain power. Karena orang Yahudi makin bangga, makin mensupport mereka. Jadi modus operandinya udah jelas, dia apa? Tangkap, kemudian apa? Ditahan, setelah itu, lu kenapa lemas sekali gitu sih? Ulang. Dia apa? Dibunuh. Saya perhatiin orang Jawa sama orang Sangir, itu beda memang. Soal matiin lampu aja beda. Orang Jawa kalau bilang matiin lampu, itu tolong matikan lampu. Kalau orang Sangir, coba tolong bunuh itu lampu. Mana lebih jahat? Hah? Sama jahatnya. Bunuh sama matiin mana lebih parah? Matiin lebih parah. Kalau bunuh ya bunuh aja ya kan. Kalau matiin kan matiin gitu ya kan. Heran. Kalau orang Amerika kan sabar kalau ngomong turn off the light please. Ya kan gak apa-apa. Ini bunuh. Please kill the lamb. Itu kalau orang Sangir baru belajar bahasa Inggris gitu tuh. Sorry please kill the lamb please. Orang Amerika tak kaget. Ya, satu matiin, satu bunuh. Memang orang Indonesia gitu, beraninya sama lampu. Kalau sama yang lain ngibrit, kalau lihat lampu matiin, bunuh. Nah, ini dia. Jadi yang pertama dia apa? Tangkap. Habis ditangkap, tahan. Habis tahan dibunuh. Oke. Setelah Petrus ditangkap, nah dia pikir Yakobus sukses. Coba Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya, menahan. Di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi berapa? 16 orang. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, karena orang Yahudi merayakan Paskah selama seminggu, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun apa? Mendoakannya kepada Allah. Otomatis Petrus berdoa juga, ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, oke. Sekarang masa 7 hari sudah lewat. Jadi kira-kira di minggu malam, ya kan? Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Jadi ini besok nih mau diserahkan nih. Kalau dihadapkan kepada orang banyak pasti ujung-ujungnya hukuman mati. Oke. Nah sekarang malam sebelumnya, ya kan cerita ini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak. Petrus stres, tertekan, kejang-kejang, sambil lari-lari. Mana itu ayat? Ini kayaknya Gilbert mesti pakai kacamata nih. Petrus apa? Tidur. Kenapa saya justru mau fokus pada hal ini? Picture in your mind. Saya baca ayat ini, I'm really blessed.
Saya sungguh sangat diberkati waktu baca ayat ini. Picture in your mind, ini malam, besok saudara akan menghadapi hukuman mati. Saya mau tanya sama saudara, bisa tidur nggak? Halo? Bayangin hari ini nih, malam ini nih, besok saudara mau dibunuh orang, bisa tidur nggak? Boro-boro dibunuh pendeta, besok mesti bayar utang aja nggak bisa tidur, betul ya? Sebagian saudara bilang boro-boro bayar utang pendeta, besok mau ke rumah mertua, nggak bisa tidur nih 2 hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I'm really blessed, saya sangat diberkati. Kenapa? Petrus besok mau dibunuh, malam ini tidur. Tidur saudara-saudara. Dan I am your pastor, saya gembala saudara. Saya tidak rela kalau ada jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan gak bisa tidur. Karena buat saya, sleep is a blessing. Tahu gak saudara, kalau saudara lagi ada penderitaan, berkat apa yang terbesar yang saudara bisa miliki? Bisa tidur. Betul? Setan mau saudara gak bisa tidur. Karena kalau saudara gak bisa tidur, pikiran saudara gak karu-karuan, penyakit datang, persoalan gak selesai, biasanya saudara jadi cepat marah-marah, dan banyak hal terjadi. Ngerti sampai di sini? Siang ini secara khusus saya mau berdoa. Kalau ada saudara yang terkena roh insomnia, gak bisa tidur lah, tertekan lah, banyak pikiran negatif. Secara khusus saya mau berdoa. Saya mau pastikan jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Dia orang-orang yang bisa tenang dan berserah kepada Tuhan. Ada 3 hal untuk bisa tidur di tengah masalah. 1, iman harus mantap. Yang kedua, doa dan penyerahan harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, pikiran harus positif. Oke, kenapa Petrus bisa tidur? 1, imannya apa? Mantap. Yang kedua apa? Doa dan penyerahannya sungguh-sungguh. Dan yang ketiga apa? Pikirannya positif. Dia bisa tidur. Ya kan? Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur. Di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Tangannya dirantai, kakinya dirantai, bisa tidur tuh orang, heran. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saya bayangin tuh. Kalau saya prajuritnya, 2 orang gitu, jagain ini orang 1. Ini besok mau kita bawa nih untuk hukuman mati nih. Tiba-tiba dia tidur nih. Mungkin saya juga gregetan. Gila kebo 1 ini. Kok bisa dia tidur ya? Saya khawatir prajurit yang pegang pedang untuk bunuh dia saja belum tentu bisa tidur. Dia mikir gila gue besok mesti cincang orang nih. Gimana gue bisa tidur? Tapi yang mau dicincang tidur. Dan yang lebih hebatnya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Coba besok pagi buat percobaan. Sekitar jam 2, jam 3 pagi gitu ya. Mertua sudah lagi tidur, ambil senter yang besar taruh di mukanya. Apapun resikonya tolong saya tidak bertanggung jawab. Siapa suruh sudah ikut yang begitu-begitu ya kan. Oke, bisa nggak saudara tidur ketika ada sinar menerpa di wajah saudara? Petrus must sleep so deep. Dia tidur begitu asik, dia tidur begitu nyaman. Sampai seorang, ini bukan tidur-tidur ayam nih. Ini tidur babi nih benar-benar nih. Kan ada orang yang suka bilang sama saya gitu. Aduh saya gak bisa tidur pendeta cuma tidur-tidur ayam gitu. Ini bukan tidur ayam nih. Ini tidur babi nih benar-benar nih. Ya kan? Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Aduh saya cuma mau bilang ya. Masalah saudara gak seberat Petrus kan. Petrus mau dihukum mati besok. Tapi akhirnya lepas loh. Artinya apa? Skenario yang kita pikirkan belum tentu benar Pak. Bu, ibu-ibu yang gak bisa tidur itu persoalannya kenapa? Skenario saudara itu yang parah gitu. Saudara mikir jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Malu dong. Petrus mau dihukum mati besok, saudara belum mati kan? Paling cuma bayar utang, paling cuma ini, palingnya. Petrusnya udah mau dihukum mati, udah final nih. Udah besok udah pasti mati dia nih. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Masih bisa tidur. Masih bisa tidur. Saya baca ini, saya bilang, oh my goodness. We have to learn this kind of faith. Kita harus belajar iman seperti ini. Mau ada apapun saya tahu Tuhan penyelamat saya. Iya kan, saya gak mau saudara minggu depan balik dan bilang, wah pendeta
Betul, doa pendeta luar biasa. Sekarang pendeta khotbah aja saya bisa tidur. Saya bisa tidur. Pendeta khotbah saya tidur. Itu namanya kebablasan, lebay ya kan. Malaikat itu menepuk Petrus. Kebo bangun. Malaikat ini juga ketawa kali. Malaikat menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari apa? Tangan Petrus. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi Petrus tidak jadi dibunuh. Malaikat Tuhan membebaskannya dan membawanya. Kemuliaan Tuhan selalu punya cara buat anak-anaknya. Berikan tepuk tangan. Nah, izinkan saya merangkaikannya sekarang. Klik. Kesimpulan saya begini. Murid Yesus, hamba-hamba Tuhan bukan orang yang tidak menghadapi penderitaan. Amin. Karena itu di gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center, saya paling tidak suka melihat orang suka menghakimi orang. If someone face problem, it's okay. Orang yang menghadapi masalah, dia harus feel at home in this church. Setiap orang yang punya masalah, kalau dia masuk gereja ini, dia harus merasa nyaman. Kebanyakan kita kalau lihat orang lagi ada masalah, kita lihat dari atas ke bawah. Ada masalah dia. Ada dosa. Ya. Lu tahu nggak? Anaknya kan kemarin baru tabrakan. Ibunya kali nggak bener, doa-doa juga munafik kali, makanya Tuhan hajar anaknya baru rasa. Gereja ini tidak butuh hakim. Di pengadilan perlu hakim. Tapi di gereja ini perlu hamba-hamba Tuhan yang membawa damai, sukacita, sejahtera yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Amin. Makanya saya selalu menyebut gereja ini sebagai your second home. Rumah saudara adalah rumah saudara. But church is your second home. Karena gereja adalah rumah rohani. Sama-sama bilang sama saya, rumah rohani. Di gereja ini engkau dibentuk. Di gereja ini engkau mengalami lawatan Tuhan. Di gereja ini engkau dikuatkan. Di gereja ini engkau mengalami hal-hal yang dahsyat buat kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Kembali ke tadi. Murid Yesus, kembali ke tadi. Murid Yesus, hamba-hamba Tuhan bukan orang yang tidak menghadapi apa? Penderitaan. Namun, nah ini yang paling penting. Dia menghadapi penderitaan dengan apa? Cara yang benar. Jadi kalau sudah menghadapi penderitaan, gak usah malu kata Alkitab. Kalau sudah menghadapi penderitaan, jangan takut. Kalau sudah menghadapi penderitaan, jangan pusing sama orang. Kalau sudah menghadapi penderitaan, teman dekat saudara juga akan meninggalkan saudara. Tetapi hadapi dengan cara yang benar. Karena kita tahu kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba simpulkan apa sih cara yang benar itu. Yang pertama, dalam penderitaan pastikan kita siap dan tetap beriman. Sama-sama bilang sama saya, siap. Jadi kalau menghadapi masalah jangan lari dulu, siap dulu. Amin. Jangan mempertanyakan dulu, jangan kecewa dulu. Aduh Tuhan kenapa begini, aduh Tuhan kenapa begini. No, siap dulu. Kalau Tuhan izinkan pasti ada rencana Tuhan di balik ini semua. Dan tetap apa? Tetap beriman. Karena Alkitab bilang karena Alkitab bilang ini, orang benar akan hidup oleh iman. Orang dunia akan hidup dengan uang, kalau nggak ada uang nggak bisa buat apa-apa. Orang dunia hidup dengan koneksi, orang dunia hidup dengan kepintarannya, orang dunia hidup dengan kelihayannya, kita hidup oleh iman. Mau nggak ada uang, mau nggak ada koneksi, mau nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya beriman sesuai dengan iman saya, jadi pada saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, dalam menghadapi penderitaan kita harus tenang. Dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Jangan panik. Karena panic creating many problems. Panik menciptakan banyak masalah. Ada duta besar Jepang mau ketemu sama Obama. Memang persoalan orang Jepang itu sederhana. Kadang-kala orang Jepang itu suka nggak mau belajar bahasa Inggris. Dia ngerasa Jepang lebih hebat gitu. Jadi ini duta besar Jepang satu mau ketemu Obama. Penterjemahnya, dia tanya sama penterjemahnya. Supaya saya jangan kelihatan bodoh-bodoh amat. Biasanya kalau menghadapi orang Amerika gini saya mesti ngomong apa? Lalu penterjemahnya bilang simple saja. Bilang saja, how are you? Nanti dia akan bilang, I'm fine, thank you. And how about you? Supaya nggak usah panjang, jawab saja, me too.
Selesai itu, I will do the talking. Setelah itu, kamu akan masuk dalam percakapan, saya akan menerjemahkan. Kamu cukup bicara bahasa Jepang saja. Oke. Selama berhari-hari dia ingat. How are you? How are you? Saya nggak mau tahu dia jawab apa. Me too. How are you? Me too. How are you? Me too. Dia sudah siap. Datanglah Obama. Seperti biasa. Kalau Obama datang kan mencekam. Penjagaannya, wah semuanya mencekam. Tabale dia. Langsung dia panik. Waduh mau ngomong apa ini? Tiba-tiba dia ingat apa yang dia mau ngomong. Salah ngomong dia. Langsung dia bilang, who are you? Nah, Obama ngerti betul bahwa dia ini salah. Jadi nggak mungkin dong dia bilang, I'm the President of United States of America. Kayaknya belagu banget. Jadi dia bercanda, dia bilang, I am Michelle husband. Langsung dijawab, me too. Nah, saya tahu selanjutnya apa yang terjadi. Iya kan? Dua-duanya saling menatap dengan curiga. Wah, Michelle rupanya sudah selingkuh ini. Sama Jepang satu ini. Kalau kita panik, yang aneh-aneh kayak begitu dapat terjadi. It's okay, there is problem. It's okay. Ada masalah, ada persoalan, it's okay. Tenang saja dulu, nggak usah nyalahkan siapa-siapa, ya kan? Ya ini gara-gara mama saya begini, nggak usah. Kalau sudah ketemu yang salah, masalah sudah juga nggak selesai kok. Amin. Kalau ada masalah nggak perlu cari apa persoalannya. Kalau ada masalah hadapi, rebut kemenangan. Karena di balik ujung penderitaan kita selalu ada mahkota kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, menjaga hati dan pikiran. Hati selalu harus tetap besar. Orang Belanda bilang tuh jangan kleinzielig gitu ya kan. Kalau ada masalah saya ini memang bodoh, saya ini memang gak sanggup, saya ini memang gak mampu, saya ini memang lemah, saya ini penuh kegagalan, saya memang orang miskin. Gak usah. Hati selalu harus tetap besar. Saya anak raja, Tuhan sudah memilih saya. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya, katakan amin. Dan pikiran harus tetap positif ya. Karena iblis mau intimidasinya di pikiran saudara. Selanjutnya apa? Klik. Aha. Ambil keputusan yang tepat. Orang yang hebat bukanlah orang yang tidak punya kekurangan. Tapi orang yang hebat selalu bisa mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Klik. Selanjutnya. Aha. Dalam menghadapi penderitaan ada beberapa kunci penting. Yang pertama, jaga pergaulan. Tadi sudah saya jelaskan. Ketika saudara lagi bahagia, ketika saudara lagi sukses, ketika saudara lagi sukacita, saudara boleh bergaul sama siapa saja. Tapi ketika saudara sedang dalam penderitaan, saran saya, saudara harus bergaul dengan orang yang bisa memberi kekuatan rohani buat saudara. Jangan cuma orang yang bisa bikin saudara seneng. Ada banyak orang tuh gitu. Kalau dia lagi kaya justru dia cari pendeta. Kalau dia lagi susah dia malu ketemu pendeta. Dia justru ketemu sama teman-teman yang bisa ngipas-ngipasin dia. Wah memang musik gitu loh. Saya cuma mau bilang sama saudara. Begitu banyak langkah bodoh kita buat dalam hidup kita. Hanya karena dipengaruhi oleh nasihat yang bodoh. Ngerti sampai di sini? Yang kedua. Kunci penting dalam menghadapi penderitaan. Siap belajar dan berlatih. Ingat. Penderitaan bukanlah musuh yang harus kita hindari. Penderitaan bukanlah ancaman yang harus kita takuti. Tetapi penderitaan adalah pelajaran yang harus kita pelajari. Karena justru di balik penderitaan kita belajar untuk rendah hati. Di balik penderitaan kita belajar untuk menghargai orang lain. Di balik penderitaan kita belajar bahwa satu-satunya yang paling bisa kita percaya dalam hidup kita adalah Tuhan. Amin. Dalam penderitaan kita bisa belajar bahwa kalaupun semua mengecewakan, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, dalam menghadapi penderitaan, jangan kuburkan mimpi saudara. Tetap bermimpi. Amin. I am your pastor. Saya tidak rela kalau hanya karena penderitaan kau kuburkan mimpi saudara. Pendeta, sebetulnya tadinya saya pengen jadi dokter pendeta. Tapi semenjak mama dan papa saya bercerai, hancur semua mimpi saya pendeta.
Sekarang saya borok-borok jadi dokter. Bisa jadi mantri sunat saja udah mujizat. Lu kenapa bodoh begitu? Penderitaan mungkin bisa menunda mimpi kita. Tapi tidak boleh mengubur mimpi kita. Amin. Daud boleh menderita, Daud boleh dianiaya, Daud boleh disengsarakan, Daud boleh dilukai, Daud boleh dibuang oleh keluarganya. Tapi Daud tidak pernah menguburkan mimpi-mimpinya. Karena dia tahu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya nggak mau tahu berapa kali engkau ditipu orang. Saya nggak mau tahu berapa kali engkau gagal. Saya nggak mau tahu berapa kali engkau ditekan dan difitnah orang. Tetap punya mimpi yang besar. Karena kita punya Allah yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, jangan melarikan diri. Karena pada saat kau melarikan diri, yang ada hanya air mata dan penderitaan. Amin. Nah, kemudian secara cepat saya simpulkan. Kalau dia Allah yang baik, kenapa dia izinkan penderitaan? Karena ada maknanya. Yang pertama, penderitaan merupakan bahan dasar kesaksian kita. Amin. Jadi gini. Kalau saudara dengar berita dari dokter, wah pendeta, saya kena cancer stadium 4. Jangan saudara pikir gini, wah mati deh gua nih, wah mati deh gua nih. Enggak, langsung bersyukur sama Tuhan dan bilang gini, Tuhan terima kasih. Hari ini saya dengar berita yang tidak menyenangkan. Tapi satu hari saya akan berdiri di gereja untuk bersaksi bahwa Tuhan menyembuhkan saya dari cancer saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara ditipu orang. Pendeta, saya baru kumpul-kumpul uang pendeta waktu udah hampir dapat 1 miliar. Tiba-tiba saya ditipu 5 miliar sama orang. Habis semua-muanya. Percuma saya usaha berpuluh-puluh tahun. Sial hidup saya. Memang ini gara-gara suami saya punya kutuk begitu banyak pendeta. Buat apa saudara nyalahkan keadaan? Kenapa saudara nggak berdiri tegak dan bilang, hari ini saya menerima kenyataan pahit. Tetapi esok saya bersaksi. Meskipun saya sempat dirugikan orang 5 miliar. Tapi Tuhan saya sumber berkat. Dia bisa menggantikan berlipat kali ganda. Amin. Mental kuat seperti itu yang membuat saudara semangat ngadepin semuanya. Tapi kalau setiap kali, wah kayaknya hancur nih, wah kayaknya habis nih, wah saya kayaknya mati muda nih. Ya enggak dong. Sama-sama bilang sama saya bahan dasar kesaksian. Yang kedua, apa makna penderitaan? Penderitaan merupakan proses pengalaman intim kita dengan Tuhan. Makanya retreat kita atau Glow Family Conference kita tahun ini kita kasih judul Intimacy. Yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita bisa membangun keluarga yang intimate gitu ya. Keluarga yang sehat dalam keintiman yang baik. Nah justru pengalaman intim kita dengan Tuhan itu munculnya ketika kita ngalamin penderitaan. Orang kalau lagi kaya, lagi sukses, wah doa makan Tuhan, kau di sorga, aku di bumi, kau berkelimpahan, aku berkekurangan, biarlah di antara kita tidak saling mengganggu, amin. Ya. Tapi coba kalau lagi penderitaan, doa makan aja bisa 2,5 jam. Setengah jam pertama penyembahan bahasa roh, sandalama, laba, sepatu rusak, tas rusak, betulin di laba. Intimnya kita sama Tuhan seringkali justru di tengah penderitaan. Yang ketiga, makna penderitaan. Penderitaan merupakan ujian cinta sejati kita kepada Tuhan. Kalau saudara lagi diberkati, lagi sukses dan bilang Tuhan itu baik, gampang. Saudara diberkati, sukses, bayar perpuluhan itu gampang. Tapi justru ketika engkau gagal, engkau dalam air mata, tetap angkat tangan, tetap layani Tuhan, tetap mengembalikan perpuluhan milik Allah. Itu yang saya bilang cinta. Amin. Kalau saudara lagi diberkati lalu melayani Tuhan dengan senyum kan gampang. Tapi ketika engkau dihina, ketika engkau difitnah, ketika engkau disakiti, engkau tetap melayani dengan sukacita. Saya beri nama cinta sejati yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat makna penderitaan. Penderitaan merupakan proses latihan kepekaan kita dalam menerima apa? Tuntunan Tuhan. Karena justru dalam penderitaan kita tidak berani melangkah kalau Tuhan tidak bicara. Kita nggak berani berjalan kalau Tuhan tidak suruh. Sehingga kita melatih kepekaan kita. Yang kelima yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan.
Apa makna penderitaan? Penderitaan merupakan proses latihan. Yang kelima, yang terakhir, klik. Makna penderitaan. Penderitaan merupakan proses pendewasaan apa? Karakter dan iman. Justru melalui penderitaan kita makin didewasakan. Baik karakter kita maupun iman. Sampai kita bilang aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Serah penuh. Semua sama-sama katakan. Katakan dengan bangga, Engkaulah Raja. Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Musik main dengan sangat lembut masing-masing kita. Biarkan Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kita. Hari ini pertama-tama saya mau doa buat setiap saudara. Yang mungkin kalau ada masalah, ada persoalan gak bisa tidur dalam hidup saudara. The spirit of insomnia. Roh insomnia gak bisa tidur. Is not from God. Bukan dari Tuhan. Tidur adalah berkat. Karena dengan tidur kita bisa berserah. Dengan tidur kita bisa lebih segar. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Selama engkau doa dengan sungguh-sungguh. Selama engkau punya pikiran yang positif. Selama engkau punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Tidak seharusnya engkau tertekan dan stres. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Klaim janji Tuhan. Masalahmu tidak separah Petrus kan. Kalau Petrus saja bisa tidur, rugi banget kalau kita gak bisa tidur. Bilang Tuhan. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Ngapain saya takut menghadapi penderitaan? Saya punya Tuhan yang bisa merubah segala sesuatunya menjadi mungkin. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat jangan panik. Ingat jangan nyalahkan siapapun. Engkau tidak perlu cari yang salah kalau engkau menghadapi masalah. Engkau hanya perlu menyelesaikannya dengan tuntas. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Karena justru penderitaan merubah karakter kita. Penderitaan menguatkan kita. Membuat kita makin dekat dan intim dengan Allah. Bahkan membawa kita pada kesaksian-kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Imani dengan iman. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kananmu di dada. Angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami berdiri pada kebenaran. Kami tolak every insomnia spirit. Segala roh-roh insomnia yang membuat tidak bisa tidur, tertekan. Yang membuat kami kecewa, yang membuat kami terus berpikiran negatif. Kami patahkan sekarang di dalam nama Yesus, keluar. Dan mulai hari ini kami mau beriman. Mulai hari ini kami mau isi pikiran kami dengan hal-hal yang positif. Mulai hari ini kami mau belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kami tahu sesuatu yang baik sudah Tuhan sediakan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat hati yang terbuka. Lihat hidup yang dipersembahkan. Sehingga hari ini kami dapat kekuatan, anugerah, mujizat dan berkat yang baru. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman. Letakkan tangan kananmu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita.
Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai apa saja mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat yang baru pertama kali hadir Tuhan berkati. Jemaat yang berulang tahun Tuhan tambah-tambahkan segala sesuatunya. Sehingga terus kami mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Di tangan hamba ada formulir-formulir doa dari umat Tuhan. Hamba angkat di hadapan hadirat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga mereka menuliskan masalah pada formulir doa. Akan mengalami kuasa berkat anugerah dan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Bahkan gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Globe Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Di masa-masa pekan suci Paskah ini Tuhan, biarlah kami lebih fokus dengan Tuhan. Bahkan acara-acara gereja pada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu, biarlah kami terlibat dalam 4 hari yang luar biasa ini. Sebagai ucapan syukur kami, oh Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah menjamin segalanya buat kami. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah Dia tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Hanya yang terbaik yang Dia sediakan buat kita. Karena itu suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian angkat tangan dua-dua, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jabat tangan kiri kanan saudara. Selamat hari Minggu, selamat hidup berkemenangan, selamat jalan terang kasih Tuhan. Haleluya.